Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ternyata kuda perang milik malaikat Jibril juga memiliki nama. Tidak hanya itu, kuda perang tersebut ternyata juga ikut beraksi dalam perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Di berbagai kisah diceritakan jika malaikat Jibril menunggangi seekor kuda di berbagai peristiwa penting, termasuk hal yang ketika perang Badar. Pemberian nama pada hewan peliharaan memang bukan lagi perkara baru. Tidak hanya pada manusia, ternyata hal tersebut juga berlaku untuk malaikat Jibril. Kuda tersebut diberi nama Hayzum, serta pernah disaksikan oleh sejumlah orang yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut, termasuk sejumlah kaum dan malaikat lainnya. Hayzum adalah kuda malaikat Jibril alaihissalam. Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api, memiliki sayap seperti Pegasus dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik. Hayzum merupakan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Jibril. Keberadaan Hayzum sendiri kerap diungkap Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegangi kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Dalam perang Badar, dikisahkan Hayzum turun untuk membantu pasukan muslimin. Kala itu umat muslim hanya berjumlah 300 orang, sementara lawannya yakni kaum kafir berjumlah 1000 orang. Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau. Mereka adalah para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemati di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Hayzum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya tadi dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemati dan seluruhnya menghijau. Karenanya, seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasul untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang kau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini," ujar tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Al-Abbas. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Bilal bin Rabah Al-Habsyi adalah seorang budak yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena kisahnya yang sangat menarik mempertahankan akidah Islam. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Bilal lahir di daerah Asy'ariyah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Dar. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf,
seorang tokoh penting kaum non-Islam. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Bilal adalah sahabat Rasulullah sekaligus muazzinnya Rasulullah. Ia yang selalu mengumandangkan azan sepanjang hidup Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar masuk ke masjid sementara Bilal sedang duduk di dalamnya. Ketika masuk waktu sholat, Abu Bakar berkata, "Bilal, kumandangkanlah azan segera." Bilal menjawab, "Aku tidak mau azan kecuali untuk Rasulullah." Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Khum, Syria. Lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya. "Ya Bilal, wa mahazal zafa." "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal segera menuju ke makam Rasulullah. Tangis kerinduannya memuncak. Cintanya kepada Rasulullah begitu besar. Cinta yang tulus karena Allah kepada baginda Nabi yang begitu dalam. Pada saat yang bersamaan, tampak kedua pemuda mendekati Bilal. Kedua pemuda tersebut adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Masih dengan berurai air mata, Bilal tua memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga turut haru melihat pemandangan tersebut. Kemudian salah satu cucu Rasulullah itu membuat sebuah permintaan kepada Bilal. "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab juga ikut memohon kepada Bilal untuk kembali mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, walaupun hanya satu kali saja. Bilal akhirnya mengabulkan permintaan cucu Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab. Saat tiba waktu sholat, Bilal naik ke puncak Masjid Nabawi, tempat ia biasa mengumandangkan azan seperti pada masa Rasulullah masih hidup. Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, seketika itu juga seluruh Madinah terasa senyap. Segala aktivitas dan perdagangan terhenti. Semua orang sontak terkejut. Suara lantunan azan yang dirindukan bertahun-tahun tersebut kembali terdengar dengan merdunya. Kemudian saat Bilal melafazkan Asyhadu alla ilaha illallah, penduduk kota Madinah berhamburan dari tempat mereka tinggal, berlarian menuju Masjid Nabawi. Bahkan dikisahkan para gadis dalam pingitan pun ikut berlarian keluar rumah mendekati asal suara azan yang dirindukan tersebut. Puncaknya, saat Bilal mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seisi kota Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan pilu. Teringat kepada masa indah saat Rasulullah masih hidup dan menjadi imam sholat berjamaah. Tangisan Khalifah Umar bin Khattab terdengar paling keras. Bahkan Bilal mengumandangkan azan tersebut terseduh-seduh dalam tangisan. Lidahnya tercekat, air matanya terhenti-hentinya mengalir. Bilal pun tidak sanggup meneruskan azannya. Ia terus terisak, tak mampu lagi berteriak melanjutkan panggilan mulia tersebut. Hari itu Madinah mengenang kembali masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Hari itu Bilal melantunkan azan pertama dan terakhirnya semenjak kepergian Rasulullah SAW. Maha suci Allah. Sahabat yang beriman,
Kisah barusan telah mengaduk-aduk cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang mampu membuat kita meneteskan air mata, tanda cinta dan rindu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan bersama beliau. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.